usah lama-lama. Apa? Thank you udah pada datang. Kesedihan ditinggal Vidi bukan cuma milik Mahalini. Pertahanan seorang ibu runtuh saat berturut-turut ziarah ke pusara putranya Vidi Aldiano. Jika sebelumnya Besbarini tampak tegar dan kuat, namun kali ini tangisnya pecah saat bersimpuh di atas pusara Vidi. Semakin lama ditinggal, dadanya begitu sesak. Luka itu masih begitu pekat seperti tak mampu berkata-kata. Tatapannya kosong dan jalannya begitu gontai hingga harus dituntun oleh kerabatnya. Sepertinya alam itu menangis, ikut menangis. Kalau saya sih nggak nangis, udah nangisnya udah duluan. Ya, pedih tak terperi menjadi ratapan batin ibu yang baru saja kehilangan putra kebanggaannya ini. Tapi takdir tak bisa dielak. Orang tua tetaplah menjadi orang tua meski ditinggal pergi oleh anaknya selama-lamanya. Lain halnya dengan anak yang kehilangan orang tua disebut yatim piatu, sementara istri kehilangan suami disebut janda, suami kehilangan istri disebut duda. Sepertinya tak ada sebutan spesifik untuk orang tua yang kehilangan anaknya. Sayangnya tak pernah luntur meski raga sang anak sudah tak bisa dipeluk. Sebegitu dalamnya luka kehilangan, maka wajar jika nyaris setiap hari Ibunda Vidi ingin ziarah makam. Namanya terus dikenang orang, mungkin sampai akhir peradaban insya Allah orang masih mengenal Vidi, mengenang Vidi dengan kebaikan-kebaikannya. Hari-hari lebih berat juga harus dilalui sang belahan jiwa almarhum, yakni sang istri Sheila Dara Aisyah. Hari-hari penuh dekapan sepi, berbeda dari rutinitas sebelumnya saat masih ada suami di sisinya, seolah secara kebetulan persis seperti yang digambarkan sebuah lagu berjudul Rutinitas milik It Gitaf. Apalagi secara kebetulan video klip itu dibintangi Sheila sendiri. Tapi kesepian itu sepertinya sirna dengan kehadiran para sahabat yang menghibur Sheila hingga ia bisa kembali tertawa lebar. Ah itu Sila oke-oke aja kok. Tapi kemarin ada anak yang baru lahir dikasih nama Vidi. Jadi saya nggak expect tiba-tiba ada Vidi yang satu udah hilang, yang satu muncul gitu. Ya itu mungkin banyak yang akan muncul. Teman-temannya Vidi tiap hari pada ngumpul di rumahnya memberi hiburan kepada Sila ya. Jadi Sila juga nggak kesepian. Sosok Vidi begitu membekas di hati siapapun. Terlebih sekernya luas, mulai dari geng Aries, geng Arofi, geng Umroh, dan geng musisi, semua mulai merasa sepi tanpa Vidi. Dan yang tentunya paling ngenes adalah geng Aries yang terdiri dari Vidi, Bunga Citra Lestari, Yuki Kato, dan Ranggas, setiap bulan Maret merayakan ulang tahun kehilangan. Mereka yang tiap tahun kompak menyelat ulang tahun pada 29 Maret dengan kostum aneh-aneh hanya tinggal angan. Ultah Vidi tahun lalu menjadi momen terakhir geng Aries kumpul bareng. Dan yang tak kalah kehilangan adalah geng Arofi alias anak nongkrong rumah Vidi, salah satunya Enzi Storia. Enzi menjadi salah satu orang yang mengetahui jika Vidi sudah tak lagi mampu menahan rasa sakitnya hingga menyerah menjadi jalan terakhir. Mungkin bukan aku harus yang ngomong ya, kayaknya mungkin dari pihak keluarga aja gitu. Doain aja semoga almarhum tenang di sisi Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Dan seolah berkesesuaian dengan garis hidup, Vidi yang semasa hidup selalu mewarnai kebahagiaan teman-temannya melalui persembahan lagu terakhirnya, Senyumin Dulu Aja, seolah ingin memberi pesan agar teman-temannya tak larut dalam duka. Yang menarik, video klip itu amat begitu berkesan bagi selebgram Halda dan presenter Jirayut yang membintanginya. Itu benar-benar yang kayak, terima kasih banget loh dah, yang benar-benar ngapresiasinya segede itu dia. Hidupnya itu emang dia tuh selalu senyum, selalu fun gitu, dan emang aku juga ada di MV video klip juga kita berdua. Dia kita kasih sayang kayaknya. Makasih semuanya ya. Saya kenal beliau baik banget. Terakhir ketemu di nikahan teman juga. Beliau selalu bilang semangat Reci selalu. Jadi sedih. Semoga di lapangan kuburnya dan semoga yang ditinggalkan juga diberikan ketabahan untuk Kastela. Semoga selalu tabah. Hari ulang tahun biasanya identik dengan perayaan dan kebahagiaan.
Namun bagi sebagian orang, momen tersebut justru terasa berat lantaran berdekatan dengan kabar duka kehilangan orang terdekat. Fenomena ini dikenal sebagai birthday blues ketika perasaan sedih muncul menjelang atau saat ulang tahun. Alia Mas Said tak akan lepas dari duka, lantaran tiap jelang hari jadinya akan selalu dikenang dengan kematian sahabatnya Vidi. Alia ulta sehari Vidi meninggal dunia. Ulang tahun tuh ngumpul. Oh iya benar-benar. Rencananya sebelum berpuasa ulang tahun aku, tapi qadarullah berkata lain. Tapi nggak apa-apa, indah semua juga kemarin kita berkumpul bersama. Suasana ulta berkabut duka juga akan menjadi momen menyakitkan bagi Dara Arafah yang kehilangan Lula Lava sehari sebelum hari ultahnya. Lula wafat 23 Januari ketika Dara ultah 24 Januari. Pun sama seperti Steffi Zamora yang ulang tahun bertepatan dengan tanggal kematian sahabatnya Laura 15 Desember. Sementara Fuji harus merasakan kesedihan mengenang kematian kakaknya Bibi Ardriansyah dan Vanessa Angel akibat kecelakaan tragis 4 November sehari setelah dirinya ulang tahun. Masih pantas mimpi indah malam ini. Mbak Via Valen, selamat atas kelahiran anak yang kedua. Semoga tumbuh sehat, kuat, menjadi generasi penerus yang terbaik. Ibu pun cepat dalam masa pemulihannya dan bayi bisa mendapatkan nutrisi yang terbaik. Kehadiran putri kecil ini melengkapi keluarga kecil Via dan Chefra yang sebelumnya telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Muhammad Rai dan Agam Radia yang kini berusia 2 tahun. Putri kecil Via yang diberi nama Nami Syafia Azahra Radia lahir dengan berat 3,50 kg dan panjang 50 cm. Begitu lahir, Chefra pun langsung mengazani putri kecilnya itu. Sebenarnya, Via ingin anak keduanya ini lahir tepat di Hari Raya Idul Fitri 19 Maret nanti, namun takdir berkata lain. Kondisi medis memaksa tim dokter untuk melakukan tindakan lebih awal lantaran Via sudah mengalami kontraksi intens selama beberapa hari. Meski begitu, hal itu tak mengurangi kebahagiaan Via dan keluarga yang memang sudah menantikan putri keduanya lahir, terutama Agam yang begitu antusias melihat adik kecilnya. Via juga akan menyusui kedua anaknya, Nami dan Agam yang masih ASI eksklusif sampai umur 2 tahun pada 7 Juli nanti.